Siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan realisasi APBN kita, kinerja dan fakta sampai dengan 28 Februari tahun 2026 sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tengah tahun yang penuh dinamika dan tantangan global. Tumbuh 24,2% karena adanya ASN baru yang direkrut tahun lalu dan tentu pembayaran gajinya mulai muncul. Juga percepatan pembayaran tunjangan tenaga pendidik non PNS dari yang sifatnya triwulanan menjadi bulanan. Kalau triwulanan berarti baru dibayarnya itu Maret. Tapi kalau bulanan ya dibayar itu Januari dibayar, Februari dibayar, Maret juga dibayar. Jadi seakan-akan Januari dan Maretnya itu melompat cepat, tapi sebenarnya itu adalah perubahan dari pembayaran triwulanan menjadi pembayaran yang sifatnya bulanan. Nah, meskipun ini adalah APBN akhir Februari, namun saya ingin sampaikan juga THR. THR ini kan mulai dibayarkan beberapa dari minggu lalu. Ya, jadi bukan bulan Februari tapi mulai minggu lalu bulan Maret. Tapi kesempatan ini saya sampaikan THR sudah disalurkan 24,7 triliun atau sekitar 45% dari alokasi 55 triliun ini per 10 Maret. Jadi per kemarin. Target penerimanya adalah 6 juta penerima yang terdiri dari ASN, TNI, Polri, ASN pusat maupun ASN daerah. Kami mendorong, karena ini sudah bisa dibayar, kami mendorong seluruh kementerian lembaga dan seluruh pemerintah daerah agar segera menuntaskan pembayaran THR kepada seluruh pegawai dan juga ASN, TNI, Polri di seluruh Indonesia. Moga-moga cepat selesai dan harusnya selesai sebelum hari raya. Lalu kemudian terkait dengan pembayaran pensiun juga sudah dibayarkan dari APBN 2026. APBN membayar pensiun 36,6 triliun rupiah untuk 3,7 juta pensiunan. Belanja barang juga terjadi peningkatan yang cukup kuat karena faktor utamanya adalah makan bergizi gratis itu adalah bagian dari belanja barang. Itemsnya adalah belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat ataupun pemerintah daerah. Jadi kalau tahun lalu belum terlalu besar MBG-nya baru 0,3 triliun ya. Tahun ini sudah 39 triliun selama Januari dan Februari. Nanti akan ada slide khusus yang tentang makan bergizi gratis. Tapi MBG ini kira-kira 19 triliun satu bulan. 19,5 triliun rupiah saat ini. Jadi 2 bulan Januari Februari sekitar 39 triliun. Nah, walaupun tanpa BGN, tanpa makan bergizi gratis, namun belanja barang itu juga tetap meningkat 18 triliun tahun lalu menjadi 28,6 triliun tahun 2026 ini. Jadi memang ada peningkatan belanja barang. Nah, dengan adanya penyaluran MBG menjadi lebih cepat lagi belanja barang ini. Belanja modal juga terjadi peningkatan yang cukup cepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jalan, irigasi, jaringan, peralatan dan mesin. Ini juga meningkat cukup besar di awal tahun ini. Kita berharap akan memberikan kontribusi kepada pertumbuhan ekonomi. Dan belanja bantuan sosial juga meningkat cukup cepat. Tahun ini telah dibelanjakan 27 triliun rupiah. Lebih tinggi dibandingkan tahun lalu 25,9 triliun rupiah. Karena percepatan penyaluran KIP kuliah, percepatan penyaluran PKH Triwulan 1 yang sudah mulai disalurkan sejak bulan Januari bulan lalu. Bulan lalu juga sudah saya sampaikan terjadi percepatan belanja bansos. Saya rasa itu yang tentang jebakan bergizi, subsidi dan kompensasi. Slide berikutnya adalah yang tentang makan bergizi gratis. Sampai dengan akhir Februari telah diterima untuk mana dia nih? Ini banyak angkanya bingung.
61,62 juta penerima sampai dengan 9 Maret. Jadi ini bukan angka akhir Februari, tapi ini adalah angka 9 Maret 2026. 61,6 juta penerima yang diselenggarakan oleh 25.000 lebih SPPG. Realisasi serapan anggarannya sampai dengan, nah ini kalau yang anggaran, mana dia nih? 44 triliun, tolong dikonfirmasi dulu. Ini angka 28 Februari atau angka? Tolong dikonfirmasi dulu. 44 triliun itu adalah, harusnya ini adalah angka Maret. Harusnya ini angka Maret. Makanya saya bingung di bawah situ ada realisasi sampai 28. Tadi Februari itu 39. Lalu kemudian realisasi 44 triliun ini adalah untuk angka 9 Maret. Nanti tolong kalau salah dikonfirmasi lagi ya. Yang sebaran penerimanya itu ada di seluruh Indonesia. Ini yang di tabel di bawah. Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan jumlah jutaan penerimanya ada di tersebar itu. Nah, kemudian kalau kita lihat secara track recordnya, maka kita lihat bahwa capaian realisasi, pengguna atau penerima, ini yang sebelah kanan. Ini adalah pengguna atau penerima dari MBG. Oke, jadi siswa dan non-siswanya, karena MBG itu kan ada yang untuk siswa di sekolah, untuk siswa kita, pada bulan Februari ini sekitar 50 juta. 50 juta siswa di Februari, dan 10,5 juta penerima yang non-siswa. Ibu hamil, ibu menyusui, sejumlah lansia juga ada yang mendapatkan makan bergizi ini. Itu yang non-siswa, datanya adalah 10,5 juta. Tentu ini akan terus kita pastikan supaya dijalankan dengan tata kelola yang baik, dijalankan dengan efisien, dan anggarannya tersedia untuk makan bergizi gratis ini. Berikutnya, slide berikutnya, transfer ke daerah. Transfer ke daerah telah ditransfer sampai dengan akhir Februari, ini adalah angka akhir Februari ya, sejumlah 147,7 triliun rupiah. Dari alokasi TKD secara total di APBN 693 triliun rupiah. Jadi telah dialokasikan 21,3% dari APBN. Nah, yang kalau dilihat perbandingannya dengan alokasi tahun lalu itu 869, alokasi tahun ini 693. Nah, untuk yang pencairan 147,7 triliun itu, dilihat di sebelah kiri bawah, ini sebagian besar digunakan untuk mendukung pembayaran gaji ASN daerah, untuk bantuan operasional sekolah, ada 42,3 juta siswa yang menerima dalam payung bantuan operasional sekolah, ada 5,8 juta siswa pendidikan anak usia dini, PAUD, dalam payung bantuan operasional pendidikan BOP PAUD. Lalu kemudian diterima juga 992.000 siswa untuk program kesetaraan, dan 616.000 guru juga menerima tunjangan yang melalui transfer ke daerah ini. Ini semuanya adalah untuk layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Teman-teman media, kalau kita lihat penyaluran Februari itu didorong oleh DBH, DAU, DAK Fisik, termasuk relaksasi penyaluran bagi daerah terdampak bencana.